Jadi lambat sekali ini, masih bersyukurlah kita masih bisa gabung. Kalau semalam masih belum bisa. Ya. Jadi kita agak terlambat sedikit beberapa menit. Kita masih menyisakan satu grup ya yang belum presentasi, mana iya Pak, kelompok 9 Pak. Iya, kelompok 9. Silakan presentasi, sebab kita di sini mau melanjutkan materinya ya. Bisa screen Pak. Silakan. Kelihatan teman-teman? Kelihatan Bang. Udah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan kami presentasi. Langsung saja, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Mukhlis Laudin, dan teman saya, Gali Lubis, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang judul Ekonomi Politik Konvergensi Media Masa di Era Disrupsi pada Perusahaan yang Group. Latar belakang, menurut Dauzel, dapat diambil kesimpulan bahwa konvergensi media harus dilihat sebagai kerjasama dan kolaborasi antara bentuk media yang sebelumnya dan yang sekarang. Burnett dan Marshall menjelaskan konvergensi sebagai campuran media telekomunikasi dan industri komputer, atau dengan kata lain sebagai proses mengaburkan batas-batas antara platform media yang berbeda dan menyatukan mereka dalam satu digital. Sukartono mengatakan bahwa kunci dari konvergensi adalah digitalisasi, karena seluruh bentuk informasi maupun data diubah dari format analog ke format digital sehingga dikirim ke dalam satuan bit. Karena informasi yang dikirim merupakan format digital, konvergensi mengarah kepada penciptaan produk-produk yang aplikatif yang mampu melakukan fungsi audiovisual dan sekaligus komputasi. Dalam konteks yang lebih luas, konvergensi media juga sesungguhnya bukan saja memperlihatkan kian cepatnya perkembangan teknologi. Konvergensi mengubah hubungan antara teknologi, industri, pasar, gaya hidup, dan khalayak. Singkatnya, merubah pola-pola hubungan produksi dan konsumsi yang penggunaannya berdampak serius pada berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Perubahan ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan konvergen media secara luas. Adapun rumusan masalah, penulis menentukan rumusan masalah pada penelitian kali ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana wujud bentuk contoh dari ekonomi politik pada konvergensi media massa di era disrupsi. Yang kedua, bagaimana bentuk konvergensi media massa yang terjadi pada dimensi grup. Tujuan penelitian, adapun tujuan dari riset penelitian ini ialah sebagai tambahan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai bentuk atau contoh dari adanya ekonomi politik pada konvergensi media massa yang terjadi di era disrupsi. Adapun pada kesempatan kali ini penulis akan membahas konvergensi media massa yang terjadi di MIS Group. Ekonomi politik konvergensi media massa. Saat ini perkembangan media elektronik, terutama pada kemajuan teknologi informasi, memiliki dampak atau efek yang begitu besar dan mampu mempengaruhi segala sektor, termasuk di dalamnya media itu sendiri. Media massa merupakan saluran yang menghubungkan antara komunikator dan komunikan dalam jumlah banyak. Oleh karenanya, dalam pandangan Downing, kajian ekonomi politik media merupakan sebuah bentuk analisis kritis, karena dari model analisis tersebut dimungkinkan munculnya perhatian pada kritisme terhadap aspek ekonomi dan politik media. Kesamaan utama antara politik, ekonomi, dan media ada pada hubungannya dengan orang banyak. Ketiga ranah tersebut membutuhkan dan dibutuhkan oleh masyarakat yang anonim dalam melakukan operasi-operasi rutinnya. Politik berurusan dengan ideologi, dan topik ideologi tentu saja menyangkut kehidupan sosial rakyat. Ekonomi berhubungan dengan produksi, modal, distribusi, keuntungan, sementara media adalah jembatan antara topik dengan khalayak yang tersebar. Media massa bisa memediasi kegiatan ekonomi yang terkait dengan produksi dan distribusi. Konten media yang dibutuhkan khalayak, media juga bisa memediasi kegiatan politik dari para politisi kepada masyarakat. Dan sebaliknya, media juga bisa memediasi
opini, tuntutan, atau reaksi masyarakat pada politisi. Media massa adalah ruang lintas bagi segala macam ide-ide yang menyangkut kepentingan orang banyak. Teori ekonomi politik media pada intinya berpijak pada pengertian ekonomi politik sebagai studi mengenai relasi sosial, terutama menyangkut relasi kekuasaan baik dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. Dalam ekonomi politik, komunikasi media sumber daya ini dapat berupa media cetak, media elektronik, kaset, internet, dan sebagainya. Pemahaman terhadap kajian politik ekonomi media mengacu pada yang disebut oleh Vincent Mosco bahwa political economy is the study of control and survival in social life. Political economy berkaitan dengan kepemilikan media, produksi, konsumsi, dan distribusi media, kontrol kekuasaan, relasi dengan penguasa, pengusaha, pandangan kritis terhadap media, dan hubungannya dengan rekonstruksi peradaban manusia. Konsep penting menurut Vincent Mosco, yang pertama ada komodifikasi, berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar. Produk media umumnya adalah berupa informasi dan hiburan. Yang kedua ada spasialisasi, berkaitan dengan sejauh mana media mampu menyajikan produknya di depan pembaca dalam batasan ruang dan waktu. Yang ketiga ada strukturasi, berkaitan dengan relasi antar gen masyarakat, proses sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Galih. Ya, PT Media Nusantara Citra Group. Perusahaan ini didirikan oleh Ari Trusmesobijo di Surabaya pada tanggal 2 November 1989 sebagai perusahaan sekuritas dengan nama PT Bakti Investama. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan MNCN adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa dan investasi. Kegiatan usaha utama MNCN meliputi konten dan kepemilikan serta pengoperasian 4 TV, free to air nasional, RCTI, MNC TV, Global TV, dan Sindo TV. Selanjutnya, MNC juga memiliki channel-channel yang diproduksi oleh MNC, MNC News, dan MNC Business, MNC Infotainment, MNC Muslim, MNC Entertainment, MNC Internasional, MNC Musik, MNC Movie, MNC Drama, MNC Komedi, MNC Lifestyle, MNC Fashion, MNC Food and Travel, MNC Kids, MNC Sport 1, MNC Sport 2, Golf Channel, MNC Home dan Living, dan MNC Health dan Beauty yang disiarkan di TV berlangganan yaitu Indonesia, Top TV, dan Oke Vision. Selain itu, MNC juga memiliki basis media dan usaha lainnya yang bertujuan untuk mendukung kegiatan utamanya. Bisnis pendukung tersebut terdiri dari Radio Sindo Trijaya, Global Radio Jakarta, RD Jakarta, Radio, media cetak, Koran Sindo, Sindo Weekly, Jenny, Mom, dan Kidel, Just for Kids, High Hand and Head, Talent Media, dan rumah produksi, MNC Pictures, MNC Animation, MNC Content, dan MNC Innoform. Portal berita Oke Zone, Sindo News, dan iNews ID. Contoh kasus pemanfaatan media pemilik MNC TV Group yaitu Heri Thanoswedjobidijo merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindro. Dalam hal ini, Heri memanfaatkan media-media yang ia miliki, terutama 4 stasiun TV free to air nasional yaitu MNC TV, RCTI, Global TV, dan iNews TV untuk pemutaran lagu atau Mars Kebangsaan Partai Perindo sebagai bentuk advertising dan exposure jangkauan partai itu sendiri. Pemutaran Mars Partai Perindo merupakan salah satu langkah
untuk meningkatkan awareness masyarakat Indonesia mengenai keberadaan dan eksistensi dari Partai Perindo. Pemutaran Mas Partai Perindo ini sendiri diputar setiap hari dan ditayangkan di segmen iklan yang dibarengi oleh iklan dari brand lain. Ini bisa dikarenakan pemilik MNC Group merupakan ketua umum Partai Perindo. Meski demikian, KPI menegur keempat stasiun TV nasional milik MNC Group dikarenakan adanya penayangan Mas Partai Perindo. Hal ini dikecam oleh KPI yang dinilai melanggar kode etik dan pasal undang-undang dikarenakan menayangkan siaran untuk kepentingan kelompok tertentu. Dapat dilihat pada portal pada portal berita okezone.com yang merupakan bagian dari MNC Group memiliki satu album yang berisikan berita-berita up to date mengenai Partai Perindo. Hal-hal seperti itu dapat terjadi karena pemilik stasiun TV juga merupakan seorang politikus di Indonesia. Hal seperti itu sudah biasa. Media digunakan sebagai sarana politik ataupun sebaliknya. Tidak jarang kita temukan bahwa seorang pemilik stasiun TV merupakan seorang politikus juga. MNC Group bukan satu-satunya di Indonesia yang memiliki pimpinan politikus. Ini adalah salah satu contoh gambar yang kami ambil. Selanjutnya, kesimpulan, institusi media dipandang sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga berkaitan erat dengan sistem politik. Karena itu, salah satu karakter industri media menurut McQuell adalah persoalan modal karena adanya persaingan dan orientasi keuntungan. Faktor seperti pemilik media, modal, dan pendapatan media atau kapital dianggap lebih menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor ini menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan, serta ke arah mana apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan. Yang kedua, adik kuasa yang dimiliki oleh Hari Anosudijo, baik MNC Group ataupun Partai Perindo, mampu membuat media dan politik saling menguntungkan satu sama lain. MNC Group berpeluang untuk terus memberitakan dan menanyakan informasi-informasi yang dinilai bisa menguntungkan dan menaikkan citra balik dari Partai Perindo. Kembalikan ke Muklis. Terima kasih. Mungkin sekian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Muklis dan juga Gali, lu bisa dia berdua ya. Kita sudah mendengar tadi sekilas mengenai kajian yang mereka pilih kelompok 9 yang intinya bahwa media memanfaatkan kondisi yang ada, baik itu kondisi perkembangan politik, perkembangan teknologi, dan perkembangan gaya hidup masyarakat ya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah seringkali media itu tidak memposisikan masyarakat itu sebagai bagian dari pentingnya penghargaan kepada civil society ya. Nah, itu yang banyak. Dan kajian ekonomi politik media itu selalu melihat bahwa kapitalisme media itu memang karakter media itu modalnya itu adalah dia harus terus berputar ya. Contohnya kayak sinetron, contohnya juga tadi itu iklan-iklan tadi yang mereka katakan ya, itu terus. Yang penting tadi ratingnya masih ada nggak kan gitu ya. Nah, yang tinggal satu-satunya adalah yang belum dibahas juga tadi, kalau Bapak rasa adalah tentang perlawanan atau katakan penyikapan dari masyarakat publik itu belum terlalu ditonjolkan. Sebenarnya banyak ya jalan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, misalnya melakukan class action, gugatan kelas kepada media-media termasuk media televisi yang tidak menghormati hak-hak masyarakat, terutama frekuensi sebagai ranah publik, ya, itu bisa dilakukan pengugatan. Kemudian bisa juga melakukan advokasi ke sejumlah koalisi-koalisi LSM di bidang media dan seterusnya. Ini kan sebenarnya banyak yang bisa dimainkan gitu ya. Ya termasuk juga masyarakat, memang kalau kita lihat dalam
teori uses and gratification model itu yang bisa dilakukan masyarakat ya take it or leave it. Kalau dia tidak suka tinggalkan saja. Tapi kan kita belum ada satu mekanisme yang dapat mengakomodasi sehingga masyarakat itu terdidik secara literate ya. Itu yang masih belum kuat juga. Jadi orang untuk meninggalkan sinetron misalnya, contoh saja ya seperti itu susah sekali bagi ibu rumah tangga ya dan juga komponen masyarakat yang lain. Ya. Selagi televisinya gratis ya free to air, walaupun sekarang set of box sudah masuk pada digitalisasi penyiaran itu sangat lemah kedudukan masyarakat ya. Kayak seperti itu. Jadi harus terus diadvokasi. Ya. Oke lah, terima kasih banyak. Dengan demikian sudah selesai semua kelompok 9 kelompok ya. Nah hari ini Bapak menyampaikan satu model manajemen media massa di era baru ya. Bahwa pola-pola konsumsi, distribusi dan juga produksi media sekarang sudah berubah kan. Media daring, itu media portal yang sangat banyak di Indonesia, di Medan juga sudah banyak muncul. Ya, hyper localization, jadi artinya itu satu media daring yang muncul yang lebih lokal ya, lebih mikro ya, bahkan tentang Medan khususnya dan bahkan segmen-segmen yang lebih kecil. Nah, itu satu. Yang kedua adalah disebut dengan disebut dengan correlative journalism. Dua bentuk jurnalisme ini adalah sebagai yang sudah kita pelajari karena terjadinya konvergensi media, yang terjadinya industri 4.0 ya, dan seterusnya. Sehingga pola orang mendapatkan berita, hiburan, dan lain sebagainya sudah berubah sekali. Ya. Jadi sekarang ini balas secara ekstrim, orang tidak perlu jadi wartawan. Ya, nanti kita akan bahas juga. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan kuratif tadi itu dan juga hyperlocalization itu, jurnalisme itu justru sebenarnya mereka melakukan cloning berita. Melakukan cloning berita, cirinya seperti itu. Atau yang kedua, dia mengambil berita-berita yang sudah dibuat oleh media yang mempunyai struktur. Jadi, dua yang Bapak sebutkan tadi adalah sebuah terobosan-terobosan, tetapi juga akan menjadi penting untuk dikaji karena juga ada isu mengenai hak cipta misalnya. Bagaimana persoalan hak cipta ketika munculnya media-media daring yang bersifat kuratif jurnalisme maupun hyperlocalization itu, mereka mengambil saja dari berbagai macam portal berita yang lain atau dari media-media mainstream, media-media yang sudah televisi, radio, cetak, koran, semua itu menjadi satu. Nah, mereka hanya bermodalkan dalam kalau bahasa jurnalistiknya bermodalkan satu media yang disebut dengan jadi ketika menggunakan Play Store kita cukup untuk membuat blog WordPress misalnya. Ya, WordPress itu tidak bayar sebenarnya. Kita bisa mengunggah WordPress, ya, kemudian kita buat portal berita. Banyak nanti kita contoh kita lihat nanti, bahkan Anda siap-siap dengan gadget nanti Bapak akan tahu sedikit. Beberapa yang sudah berkembang ya. Begitu rupa sehingga seakan-akan itu
baik-baik saja dan itu adalah sebuah kehendak dari rezim media baru ya, seakan-akan seperti itu tidak juga. Bahkan di Kongres atau Hari Pers Nasional yang dilakukan oleh sejumlah setiap tanggal 9 Februari itu ada Hari Pers Nasional. Di Hari Pers Nasional yang terakhir itu menimbulkan silang sengketa mengatakan bahwa ini ilegal ya istilahnya, terutama bagi media yang sudah susah-susah membayar karyawan pers, misalnya wartawannya, jurnalisnya, sudah susah-susah membeli peralatan, punya kantor segala macam gitu ya. Tapi kemudian yang muncul sekarang fenomenanya ada satu genre media yang tidak perlu kantor, tidak perlu wartawan, tidak perlu apapun, ya hanya menggunakan satu perangkat IT, terutama laptop dan komputer ya, yang multifungsi, udah jadi. Jadi mereka tinggal ambil saja semua. Nah, kemudian di situ dikatakan di Hari Pers itu bahwa tidak tepat kata mereka, satu kelompok lagi mengatakan bahwa produk pers itu harus dikenakan hak cipta. Ini menarik juga. Kenapa tidak diperlukan ketakutan seperti itu, dan tidak perlu khawatir para pemain media portal itu, katanya satu kelompok ya di Hari Pers itu, karena katanya kan orang wartawan, jurnalis, media portal itu kan membuat berita kan bukan untuk kepentingan diri, untuk kepentingan publik. Apa yang salah? Ketika mereka memanfaatkan seluruh material, seluruh sumber-sumber yang bisa dijadikan bahan pemberitaan yang di cloning tadi itu, di situ tidak ada yang salah. Satu kelompok mengatakan begitu, tidak ada salah. Kecuali tadi itu bukan yang kita pelajari, bagaimana hak kreatif itu di publikasi dan seterusnya. Isu hak cipta, copyright. Nah, dua ini yang harus tertuang secara di dalam kajian yang hari ini Bapak sajikan, ya. Supaya dia betul-betul kalian mendapatkan satu gambaran yang tidak lagi melihat sesuatu itu tidak mungkin dilakukannya. Malah sekarang ada lagi seperti kantor berita namanya. Contoh
Babe ya, baca berita. Babe itu salah satu contoh kuratif journalism. Kalau yang hyperlocalization itu di Medan, coba Anda buka sekarang publik. Coba diketik publik. Nah, silakan coba Bapak ketika publik. Itu semua beritanya ada berita-berita sangat lokal, hyperlocalization. Nah, coba ketik publik, PUB LIC, public ya. Publik. Ada sudah dapat? Sudah dapat? Ada yang dapat? Kalau susah, satu dua orang coba di melalui Play Store. Ketik publik tadi. Maka setelah kita download, maka itu satu yang disebut dengan hyperlocalization journalism. Jadi hyper itu sangat terlalu lokal ya, bahkan ada yang masuknya dia khusus Langkat area, Kabupaten Langkat saja khusus. Itu muncul sekarang. Nah, kayak baca berita itu yang kuratif journalism. Itu menghimpun bisa dia seperti kantor berita, kayak Babe ini seperti kantor berita. Dia menghimpun begitu banyak, ada Detik, ada Kompasiana masuk di sana, ada Medan Seru, segala macam. Itu bukan harimau. Itu Babe itu kan, baca berita itu. Itu kayak kantor berita. Ada sudah mendapatkan publik itu sudah? Ada belum? Supaya belajar kita interaktif, supaya tidak tidak dapatkan atmosfernya bagaimana. Bapak sudah Bapak ini ya. Nah ini dapat publik. Bantuan seperti kepada ini dia Bapak sudah dapat publik ini. 13 Maret tahun 2000 bisa dengar ya? Menjelaskan berdasarkan keterangan dari pihak keluarga korban Delman Pasaoran Sibatu Ara 63 tahun warga dusun Sabaguna Desa Karangrejo Kecamatan Setabat atau Langkat yang ditemukan meninggal dunia di perkebunan tebu TTP 2 Kolam Madu Desa Kolam Madu Kecamatan Setabat Kota Langkat pada hari Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022 sekitar pukul 3 sore, yaitu saksi Wilmar Nenggolan menyatakan bahwa pada bulan November 2021 korban pernah mengalami kecelakaan kerja saat berada di Pekanbaru. Oke, itu dia dari yang kontributornya dari Harimau Sumatera, Harimau Sumatera 2021. Coba kita lihat di sini ada navigasinya, dibilangnya ikuti. Coba kita ikuti. Berapa sekarang? Bahwa kematian korban adalah suatu hal yang wajar karena sakit yang dideritanya. Dan keluarga korban. Nah, di sini dia bilang hyperlocalization-nya itu Stabat, Langkat, Maret tanggal 13 berarti kemarin ya. Itu yang views 1.700 K, berarti 1.700 orang yang melihat yang views-nya 1,7. Nah, di sini secara ekonomi politik media ternyata media begini bisa tumbuh gitu loh. Bisa tumbuh. Ya kalau dia dapat 1,7 1.700 yang lihat, dia kan nanti paling tidak kalau pakai Google AdSense menghitungnya kan nanti dia kira-kira dibagi 17 US dollar dapatnya nih ya. Kalau $1 itu sekitar 15.000, ya dikalikan saja. Kalau $10 $150.000, mungkin kira-kira satu hari dia dapat bisa sampai 250.000, 350.000. Ini satu berita baru ya. Ini kontributornya dari Harimau Sumatera. Nah, kita lihat lagi ada anak laut namanya ya. Kita kembali ke anak laut. Ini anak laut.
Usai hujan deras yang mengakibatkan banjir di Kecamatan Tuban beberapa hari lalu, tumpukan sampah memenuhi dan menutupi parit titik kuning yang ada di Kelurahan Pekan Tubang, Kecamatan Tubang, Kabupaten Langkat. Nah, ini lah ya. Terlihat Dia di sini 13 Maret baru 2000. 2022. Ternyata laku 2000 gitu. Ada lagi dari Indonesia Public namanya. Indonesia Public ini 2,3 K. 2.300 yang ngelihat. Banyak ini ya, banyak sekali nih. Ada potong 150, banyak sekali nih. Nggak tahu siapa-siapa nih. Ketinggian Ah, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat. nah ini dia, kalau apa yang bisa coba kalian simpulkan? Coba Bapak tanya pada Evan Sianturi. Mana Evan? Evan, buka apanya? Kamera dan mikrofonnya. Mana si Evan ini? Ya Pak, saya Pak. Nah ya, tolong Evan, coba Bapak tanya. Apa yang dapat kamu simpulkan atau katakanlah gambaran apa yang dari beberapa snapshot tadi itu yang Bapak putarkan? Soal tadi kan hyperlocalization, jadi sangat newspaper dan TV ataupun ya siaran ya. Apa yang kamu bisa simpulkan? 1 menit. Silakan. Evan, silakan. Ya Pak. Berpendapat. Ya, silakan. Ya. Yang mungkin yang dapat saya pahami itu ini saling berkesinambungan gitu Pak. Satu antara yang lainnya gitu Pak. Apanya bersinambungan maksudnya? Bapak belum terlalu jelas apa maksudnya bersinambungan. Apanya sinambungan? Iya Pak, saya juga sebelumnya masih belum bisa memahami Pak secara sepenuhnya Pak. Oke, ada apa-apa ya. Tadi kan, tapi yang lain ada mendengar tadi kan ada potongan-potongan dari Bapak ngambil dari publik, PUBLIC publik ya. Bapak sudah download dan kemudian sudah mendemonstrasikan tadi ada 3, ada harimau Sumatera, ada macam-macam tadi ya. Ini baru Stabat Langkat ini. Nanti ada Deli Serdang, ada lagi Seram Bedagai, seterusnya sampai Tapanuli. Ya kan, itu baru contoh saja secara random Bapak ambil. Ya. Tadi dengar suaranya ya, Samuel tadi dengar suaranya. Dengar Pak, tapi agak apa gitu Pak, namanya kabur-kabur gitu Pak. Paham gitu Pak. Iya Pak. Yang lain ada yang sudah membukanya gitu. Yang seperti ini tadi ada. Silakan coba dibantu Bapak dulu ya supaya kita mendiagnosis dulu kira-kira. Ada yang berhasil sudah. Bapak maksudnya dari Google Play Store ini tadi langsung di-download itu. Bisa juga sih sebenarnya kalau Bapak ambil dari dari Google bisa aja. Contoh ya. Bapak ketik publik. Nah, ini ada publik. Publik ini di sini ada berapa pilihan, tapi tadi itu public bank ya tadi kan si Samuel tadi ya. Iya Pak, perusahaan saham Pak. Iya, itulah. Coba yang minta tolong salah seorang dari kalian masuk ke Play Store. Ke Play Store salah seorang.
Ya, termasuk sama juga masuk ke Play Store. Izin Pak, saya masuk dari Google Pak, ada berita tentang publik ini, yang aplikasi publik ini Pak, tapi dia bukan berita Indonesia sih Pak, tapi kayak berita dari luar negeri gitu, tapi yang Bapak jelaskan juga ya ada mengarah ke sana Pak, boleh share screen-nya Pak. Oke, itu nggak mungkin karena namanya yang kita definisikan tadi namanya hyperlocalization journalism. Jadi memang khusus lokal Medan, ya, Indonesia dan sangat Medan gitu, bukan Sumatera Utara secara keseluruhan. Itu yang bawa masuk. Nah, kalau publik ini, oke, sorry, bisa lihat di punya Bapak ini, dapat terlihat. Ya. Nah, ini dapat terlihat. Ada publik, ada, bisa lihat. Bisa Pak. Nah, ini Bapak ambilnya dari Play Store. Ya, jadi biasalah seperti kita ini kan, Bapak buka ya. Cap, buka. Bisa. Nah, ini. Keluar suaranya. Pada hari Minggu 13 Maret 2022 melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama dengan puluhan warga Desa Pekan, Kecamatan Bakorok, Kabupaten Langkat, yang dilaksanakan di halaman rumah Nah, ini ya, ini totalnya semua banyak nih. Bahkan Metro pun masuk sih, Metro TV masuk juga. Beralih informasi lain, pemirsa aksi main hakim sendiri Metro TV. Perusakan mobil terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi main hakim sendiri ini diduga dilakukan warga. Metro nih. Sang pengemudi mobil mengendarai mobil ugal-ugalan hingga menabrak anak kecil dan orang ini dewasa. Dia dari Metro TV diambil dan kemudian di sini juga Metro TV juga, Metro TV News. Oke, kita beralih yang lain lagi ya. Ini kita hanya men-searching aja dulu. Sekurang-kurangnya sudah ada 23, bahkan ada perorangan, ada Lubis, namanya Lubis. Ada Lubis namanya, kita lihat Lubis ini, dia masuk tanggal Maret juga, 13 Maret 2022, sudah orang. Ini lebih ekstrim lagi, Lubis ini perorangan. Kalau tadi Harimau Sumatera itu kelompok ya, kelompok media portal ya. Nah ini perorangan ini kayak citizen journalism ini. Kecamatan Tuagu, Kabupaten Langkat pada hari ini. Dengar ya suaranya ya. 11 Maret tahun 2022. Bakti Sosial Primo Trial Adventure terselenggara atas kerjasama Bank BRI Kanca dengan. Oke lah, kita cukupkan sekian. Nanti bisa Anda download ya masing-masing ini minggu depan buat masing-masing semacam observasi dari kalian yang disebut dengan hyperlocalization journalism ini. Ini sangat-sangat ternyata setelah Bapak kira-kira 4 hari, 5 hari yang lalu mengupdate, sekarang belum banyak muncul yang lain-lain. Televisi juga bisa masuk, kemarin itu belum ada televisi. Nah ini kan yang mengorganize ini adalah publik. Publik ini semacam perusahaan media lah kalau kita bahasakan sekarang. Ya, berbentuk mungkin dia berbentuk PT atau berbentuk perseroan gitu ya. Seperti biasa dia akan bikin akte kepada notaris segala macam ya. Tapi namanya publik, dia sudah punya apa namanya, sudah punya hak cipta ini kayaknya. Publik ini mungkin sudah didaftarkan, I don't know, tapi mungkin sudah didaftarkan. Jadi publik ini salah satu saja. Kalau Babe udah tahu kan, baca berita ya, udah tahu ya. Nah, itu dia bukan hyperlocalization konsep, tapi dia masuk curative journalism ya. Jadi ada 2 kita pelajari hari ini. Nah, kalau curative journalism ini itu kira-kira begini dia. Dulu di dunia seni ya, bukan dulu bahkan sekarang pun, itu ada namanya kurator seni ya, tahu ya, paham ya, kurator seni, apakah lukisan, apakah karya-karya fine art ya dan seterusnya.
Jadi seorang kurator dalam seni ini, lukislah, apalah segala macam ya, apa namanya, ukir-ukiran dan seterusnya. Seorang kurator ini di dalam konsep dari kurator ya, dia mencarikan tempat-tempat untuk pameran, mencarikan partner untuk bisa mensponsori perusahaan-perusahaan, misalnya Philip Morris misalnya. Itu paling sering Philip Morris itu dicari apa namanya, kerjasama dengan para kurator. Nah, kurator ini pun bisa jadi penghasilan sama kalian sekarang. Bapak kasih tahu saja. Kalau kalian tekuni kurator, Anda bisa kurator jadi kurator musik misalnya. Anda sudah mulai menekuni kurator musik etnik Batak misalnya. Ya, kurator toba etnik misalnya. Ya. Ini jadi duit sekarang. Anda cari, sekarang kan sudah bisa pakai internet, ya. Lalu Anda sudah bisa masuk ke dunia internet, jadi Anda pasang di situ seperti kita menjalaikan seperti itu ya. Jadi bagi kalian itu apakah sudah bubuikan itu apa sudah penuh? Oh macam-macam, ada yang mungkin dari Nigeria, ada yang Washington, yang concern terhadap musik Batak. Itu contoh ya. Nah, konsep-konsep kurator dalam seni itu sekarang diadopsi juga oleh jurnalistik gitu. Yaitu sebenarnya kuratif journalism. Seperti Babe ini baca berita. Nah, kuratif dalam baca berita ini kira-kira maksudnya adalah dia sebagai kurator seperti tadi itu juga kurator seni. Dia kumpulin tuh semua orang-orang, dia promote ya. Dia bilang ini akan ada begini, silakan Anda masuk, ada mekanismenya, ada aturan mainnya, ada nanti yang disebut dengan jual putus. Satu berita itu ada gelondongan satu jual putus. Jadi ini mengambil adopsi lagi dari dunia broadcasting ya. Jadi kan gini, kalau dunia broadcasting pertelevisian lah kita bilang ya, itu sampai sekarang masih ada yang melakukan bisnis. Kalau kita beli $250 ya hari ini misalnya, kita dapat paket misalnya film barat. Ya. Ini ada agennya banyak di untuk mudah saja RCTI misalnya atau MNC Group mau belanja film gitu ya, dia cukup menghubungi kurator atau menghubungi apa itu agen tadi. Nah, terus ditambah lagi dari kartun ada 2, ada non Mandarin India, ada Asia saja, jadi banyak sekali apa namanya yang seperti itu, itu broadcasting. Jadi artinya di dalam dunia broadcasting itu stasiun televisi tadi itu kan perlu film dia, kecuali yang di production house ya dia kerjakan sendiri kayak kuis atau kayak berita dia kerjakan film-film juga di posisi memposisikan berita-berita tadi itu, Babe tadi baca berita itu membeli, dia jual putus. Oke, harganya misalnya itu kan kayak lelang saja, cepat saja itu. Harganya 1,5 juta. Ini ada 200 berita. Ada juga yang TV. Ada juga yang
kehidupan hewan seperti geografik ya dan seterusnya, macam lah itu ya. Itu tidak terikuti kita lagi. Begitu banyaknya lah simpang siur. Jadi Babenya hanya menyiarkan saja, karena dia sudah beli tadi semua dari Detik, dia beli dari Kompasiana sudah beli. Yang masuk sama dia berurusan dengan Google AdSense gitu loh. Ya, Google AdSense itu kan satu mekanisme di Google yang nanti berapa K dia, 3,7K misalnya kan, dihitung oleh Google AdSense berapa dapat duitnya. Yang dapat duitnya ya Babe ini. Atau tadi itu publik tadi itu yang dapat, yang itu. Sedangkan Kompas semua atau yang lain-lain tadi itu sudah menjual secara putus. Ya, semua produk dia. Ya. Semua. Jadi dia nggak perlu lagi bilang, oh ini plagiat. Nggak ada cerita lagi plagiat. Karena sudah dibeli, ada transaksi semua, ada invoice-nya. Jadi memperlakukan berita sekarang business as usual. Bisnis murni saja. Take it or leave it. Berapa berani sekian. Berapa apa sekian. Udah. Jadi legal ya. Kita coba Pak tayangkan dulu beberapa hal yang berkaitan dengan yang kita bicarakan tadi. Ini judulnya. Era manajemen media massa, era baru ya maksudnya. Media massa. Dia bulat-bulat gitu ya, nggak perlu mengolah lagi kayak contoh tadi seperti public hyperlocalization, dia tak perlu mengedit lagi, tidak perlu lagi editor di sana karena orang store berita baik yang menyerahkan secara perorangan ya semacam streaming itu bisa dijual kan sekarang, yang amatir itu ya bisa dijual sekarang itu melalui hyperlocalization publik tadi itu. Nah, kayak gitu dia. Jadi dia konsepnya sebagai news aggregator ya. Itu semacam kantor berita terbuka seperti yang bis yang lain. Dia terkoneksi ya dari berbagai macam sumber-sumber, kanal-kanal, pokoknya bahkan kalau kita pun mau kirim pun silakan. Ya ada nanti ada disclaimer-nya, ada ketentuan syarat dan berlaku segala macam, itu biasa saja lah. Kita masuk di sana nanti udah diurus nanti sama dia. Nah, cara kerja dari kantor berita semacam news aggregator ini katanya adalah editor akan memilih topik tertentu yang akan diangkat, kemudian menghubungi jurnalis yang ada. Jadi satu dia ada yang in-house ya, ada yang in-house dia, tapi tidak banyak biasanya. Ada juga yang dilakukan oleh sejumlah relasi ya, yang bukan in-house, jadi dikerjakan dari pihak luar lah, seperti itu. Nah, yang kayak model-model citizen journalism ini, jadi kalau saya punya Android, itulah kira-kira ya, saya bawa kemana-mana, tiba-tiba ada satu peristiwa atau apa, saya ambil, saya seakan-akan saya sebagai reporter
Para pemirsa, saya sekarang berada di simpang kampus USU. Di sini terjadi ada mayat ditemukan. Hari ini kondisinya, saya beritakan ya, saya live broadcast, itu dijual tanpa edit. Ada juga yang edit, itu masalah teknis, nggak usah kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana hal seperti ini, genre-genre baru ini sudah muncul. Nggak bisa lagi kita model-model yang dulu, ya. Koran harus ada dididik khusus pemimpin redaksi, ada apa, harus apa segala macam, harus ikut training, ya. Tidak perlu lagi kalau hanya untuk keperluan-keperluan yang sifatnya kontemporer ini, ya, model-model hyper localization dan juga curative journalism, tidak perlu kan itu. Tapi keterampilan jurnalistik, belajar jurnalistik penting, belajar komunikasi penting gitu. Tetapi artinya seorang tidak harus dididik jadi wartawan dulu baru bisa buka berita, tidak. Nah, kalau kita tadi itu misalnya sebagai kuratif, kumpulkan saja, atau news agregator, kita tinggal mekanisme kontrak saja, jual putus kah, atau profit sharing kah? Nah, gimana ya? Terserah. Beberapa pilihan opsional. Kenapa kalau kita hari ini bisnis media ini, kalau kita cuma mengandalkan satu cara itu habis, ya. Maka kadang-kadang lebih sering lagi yang disebut dengan kesepakatan bersama. Dalam hukum perdata ada namanya kebebasan berkontrak. Ya, kebebasan berkontrak itu tidak mempunyai satu acuan tertentu, tapi disepakati para pihak, pihak satu pihak dua. Nah, ada semacam itu, ya. Dan itu mudah saja, ada pilihan kok. Jadi kalau dulu kan kita harus belajar, kita harus punya pengacara, nggak perlu. Sekarang ini masuk ke publik tadi itu atau masuk ke BABE, di sana ada about, ya, about itu, dan sana ada semua mekanisme, sudah. Nah, pilihan-pilihan itu ada banyak, ada profit sharing, jual putus, atau yang model copyright itu kemudian bisa berjangka waktu, dia nggak bisa lama, terutama yang fotografi, ya, itu enggak, atau karya-karya audiovisual pada umumnya itu tidak bersifat eksklusif, ya, hak copyright-nya, ya. Artinya jangan Anda pikir itu Anda bisa miliki selamanya, tidak. Itu ada apanya? Ada jangka waktunya. Jadi kayak ini harian, ya, 1 hari atau 24 jam. Habis itu balik kepada fotografer atau kameramen milik dia. Jadi ada, tapi itu tidak susah sekarang, ya, karena kita kan ada kebebasan berkontrak tadi itu, kita bisa atur mana Anda mau pilih yang mana. Ini konsekuensi logisnya ada begini nanti gitu, tinggal pilih aja. Jadi kalau dulu we have no choice, ini saja sudah, ya sudah, mau enggak sudah. Kalau sekarang banyak pilihannya. Sama kayak belajar kampus, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kan nggak cuma satu model. Nah, ini semua berasal dari yang sudah kita pelajari juga, new media, ada yang disebut dengan perkembangan teknologi, ya, konvergensi media, ya, dan sebagainya sudah kita pelajari kemarin. Ini semua adalah melatar belakangi munculnya media baru yang berbasis digital, menggabungkan film, televisi, radio, koran, buku, bahkan juga lagu, ya. Misalnya begitu, ya, lagu, ya. Mungkin juga sekarang novel sudah ada, saya tidak tahu. Novel sekarang sudah berkembang juga soalnya, kan. Kita bisa beli, bisa gratis, baca secara gratis, macam-macam. Nah, ini semua perkembangan new media ini orang dapat cepat mengetahui, ya, mengenai apa yang dia inginkan ketahui. Misalnya di lingkungan Bapak di sini kan medan tuntungan, mungkin akan ada muncul hyperlocalization medan tuntungan, ya, bisa dites, bisa dicoba juga muncul, ya. Atau tadi itu pilihannya, misalnya kalau kita tidak mau berurusan dulu dengan satu perusahaan, kita misalnya bikin pakai kita buat WordPress, ya. 3 orang kalian 4 orang, ya, coba dulu tes. Bikin WordPress apa, misalnya mereview tentang makanan kuliner, ya, atau mereview tentang busana, mereview tentang lagu, whatever. Itu bisa lebih. Kalau WordPress itu dia bisa banyak fiturnya, tapi kalau yang pakai Blogspot itu sedikit, cuma 1-2 aja fiturnya. Nah, seperti itu
kan sudah menjadi hal yang apa ya, hal yang mewah sekarang ini, bisa kita dapatkan dengan murah, mewah tapi murah. Ya. Nah, kalau dulu kan, nah ini dia orang baca koran, ini perlu kita ingat juga ini sebagai satu mindset ya. Ya, tahun 1916 orang baca koran masih seperti ini, berjejer-jejer. Sekarang berjejer juga, cuma matanya tertuju pada Android yang tahun 2016 ini ya. Nah, ya. Zaman old dan zaman now. Dulu orang memang begitu. Mungkin kalian tidak pernah mengalami, Bapak pernah mengalami karena sudah 3 zaman. Ya. Nah, yang tahun 1916 ini sampai terjadi tahun sampai 1975 ya, masih berlaku seperti itu. Ya, masih sangat ekstrim. Orang beli koran berbondong-bondong apa baris gitu ya. Hampir sama dengan Android, bedanya ini koran kertas. Tapi pilihannya sangat sedikit karena korannya kita beli tergantung hariannya. Kalau ini kan, kalau Android udah macam-macam gitu kan. Nah, lalu kemudian di sini kita juga ilustrasi, ya. Kalau Anda membaca koran di depan orang ramai, maka Anda menjadi pusat perhatian sekarang. Heran orang, ngapain Bapak itu? Ngapain Bapak itu ngapain? Ya kan? Baca koran, baca harian apa gitu misalnya di Medan ya kan. Kami keheranan anak-anak muda tuh milenial ya kan, karena heran kayak bukti seperti ini semua mengundang tanda tanya gitu. Padahal saya sedang membaca satu harian. Kenapa orang sudah pakai laptop, sudah pakai gadget, atau ada pula yang muncul membaca koran di tengah-tengah hiruk pikuk dari orang di dunia maya, dunia internet ya, seperti itu. Nah, jadi rejim media baru ini, inilah media sosial, media baru, new media kan. Dia jadi rejim dia. Rejim itu artinya penguasa ya. Dia yang tidak bisa dikalahkan, nah itu dia ya kalau kita lihat perbandingannya. Kalau media yang mainstream, yang sekarang televisi, koran sekarang ya, yang koran paper segala macam, itu dia memiliki kelebihan soal akurasi dan pertanggungjawaban etika dan hukum. So, kalau kita baca Kompas atau baca Tribun Medan misalnya, korannya, itu sudah terlindungi oleh hukum, ya, terlindungi dari undang-undang pers. Itu dia ya. Tapi kalau new media belum tentu. Nah, itu kadang-kadang bisa jadi sengketa dalam pemberitaan dan segala macam, ya. Rentan. Tapi kan sekarang hal-hal seperti itu bisa diminimalisir ya. Dengan kita membayar seorang lawyer, dia pikirkan semua bagaimana hukum perikatan dan kontrak segala macam itu. Termasuk juga nanti hak cipta, kita akan bahas juga sedikit satu segmen nanti. Gitu ya. Jadi orang justru sekarang menjadi problem di media sosial khususnya ya. Bukan media portal tapi media sosial seperti Facebook atau WhatsApp dan seterusnya. Itu jadi isu utamanya adalah soal etika berkomunikasi. Dan juga benar nggak ini kadang-kadang Bapak kalau menerima share dari grup WhatsApp apa saja, Bapak cek dulu apanya, cek berita, cek kan gampang kan, masuk di Google, cek berita muncul, ternyata hoax, nah udah nggak mau Bapak teruskan. Ya. Tapi kalau memang dia memang betul-betul yang memberitakan seperti tadi Kompas ya, yang media arus utama Kompas, itu nggak mungkin dia hoax gitu. Baru Bapak share pada yang lain, ini loh dari Kompas gitu. Tapi kan pertanyaannya orang malas kadang-kadang kelamaan lah mau gini-gini itu lagi, udah di-share-nya saja gitu. Akibatnya orang makan berita informasi yang sangat-sangat rentan terhadap kebenarannya gitu kan. Nah, seorang anggota Dewan Pers ya, Agus Sudibyo, dia melihat perkembangan media sosial ini sangat pesat sehingga mengganggu keberadaan media massa arus utama. Betul ya. Contohnya Opla makin sedikit ya, berkurang, bahkan banyak, bukan hanya sedikit,
Banyak koran yang tutup hari ini sekarang ya. Medan Bisnis ya, macam-macam udah banyak yang tutup di Medan. Demikian juga misalnya pemirsa televisi turun juga, walaupun tidak drastis tapi sudah mulai menunjukkan tren turun ya. Kenapa? Konten media sosial itu sering tidak memperhatikan fluktuatif dan keberimbangan. Dia seringkali tidak memikirkan apakah saya sampaikan ini sudah berimbang atau tidak. Tidak pernah ada pikiran itu. Pokoknya gejala dalam konteks apa namanya itu ada istilahnya itu pasca fakta itu kan, pasca fakta atau post factum ya. Jadi orang fakta itu tidak penting lagi sekarang, sudah bergeser ya. Post truth namanya pasca fakta ya, post truth tidak penting. Itu masuk akal nggak itu? Jadi kan sudah jadi persoalan juga ya. Makanya di sini sering sekali produk jurnalistik itu menjadi propaganda, masih dimungkinkan, kemudian tumpang tindih dengan masalah pribadi, etika dan yang dilanggar ya, masih ada nuansa seperti itu, tapi itu bisa dibereskan semua. Ya makanya pendidikan jurnalistik termasuk komunikasi tempat kita dan lain sebagainya itu harus tegas membuat kurikulum yang bisa mengakomodasi kondisi yang ada. Ya, jangan dipelajari yang 50 tahun yang lalu, orang udah nggak ada lagi. Makanya hyper localization dan curative journalism ini sangat baru. Bahkan semester lalu Bapak belum mengajar materi. Udah muncul tiba-tiba. Kok muncul ada namanya publik, ada namanya macam-macam gitu ya. Sangat-sangat mikro bermunculan, bukan hanya dia menyampaikan berita, teks berita, tapi juga gambar, audiovisual. Nah, salah satu juga yang mulai dikembangkan adalah yang namanya citizen journalism. Nah, ini dia jenisnya tidak curative journalism ya, bukan juga hyper localization, tapi ini hanya sebuah tren saja. Ada satu seperti Net TV, itu sekarang mengembangkan ada sekitar 300.000 anggota jurnalis warga. Citizen journalism di Net TV ya. Saya tidak tahu pengamatan saya di TV-TV yang lain, tapi Net TV paling gencar ya. Melakukan inovasi terobosan ya. Sekarang dia punya ada 300.000 anggota jurnalis warga. Nah, ini nggak dibayar ini. Karena banyak orang yang senang kalau berita-berita dia atau yang dibuat itu ditayangkan, tetapi ada mekanisme editing ya. Karena kan kadang-kadang tidak masuk standar jurnalisme. Bahkan kadang-kadang yang dikirimkan citizen journalism nggak bisa dimuat karena tidak ada check and balance ya, keberimbangan ya, tidak memperhatikan kode etik jurnalistik segala macam itu. Jadi Net itu mempunyai mitra sebanyak 300.000 orang ya, anggota jurnalis warga yang mereka didik mungkin secara daring atau apa teknisnya gitu ya. Tapi sekurang-kurangnya dia sudah mempunyai satu cara menjaga rating dan sebagainya. Nah, ini salah satu juga yang mulai juga berkembang ya. Jadi kalau kita punya citizen journalism itu maka kita tidak perlu membayar kontributornya. Ya kan? Nah, ini tadi ya, hyperlocalization journalism. What is hyperlocalization journalism? Yaitu cara pelaporan berita yang menghasilkan berita mengenai peristiwa terjadi di daerah tertentu dan ditujukan untuk komunitas dan masyarakat pada daerah tertentu ya, sangat lokal. Konten dalam berita dapat ditulis oleh orang yang bukan bagian dari komunitas itu ya. Artinya kayak publik tadi itu bisa saja dia bukan jurnalis dari publik, orang lain kirimkan dia. Kita udah banyak bahas tadi. Yang penting dalam manajemennya, alat yang dapat mendukung cara ini adalah media sosial ya, blog ya, wiki, city guide dan lain-lain ya.
Nah, contoh hyper localization journalism adalah seperti Tribun Medan, itu masuk pada lokal. Hyper localization dan publik, tadi kita sudah bahas banyak lebar. Ini dua termasuk hyper localization journalism, ya, dengan segala macam dinamika dan tren. Yang kedua, curative journalism. Nah, curative journalism ini katanya dilakukan dengan mengumpulkan berita-berita dari sumber lain. Ya kayak kurator tadi itu ngumpulin apa segala macam kan, lalu disajikan, disampaikan, ya, diolah lagi dan ditempatkan di satu portal-portal, ya, sehingga pembaca dapat mengaksesnya dengan konten yang sudah terspesifikasi. Kita tinggal lihat aja fitur-fiturnya, itulah kira-kira, ya. Konsep kuratif ini sebenarnya bukan konsep yang baru, ya, tapi seperti Bapak katakan tadi itu adalah di pekerja-pekerja seni, ya, fine art dulu itu menggunakan kurator. Bahkan perangko pun, ya, tapi saya nggak tahu apakah masih ada komunitas perangko, ya, karena mungkin orang nggak pernah lagi surat, ya. Tapi di Belanda dan di Uni Eropa masih ada, Australia masih ada hobi-hobi orang yang menjadi kurator perangko, ya, apa namanya, dari seluruh tema-tema perangko seluruh dunia, bahkan karena dipamerkan itu. Sekarang pun kalau Anda mau beli, misalnya di Shopee, bisa beli. Coba dicari di sana, misalnya contoh aja gitu kan. Saya mau beli perangko yang seri tahun 45 di Indonesia. Sorry. Ya kan, orang bisa beli. Itulah. Jadi curative journalism ini harus mempunyai kurator yang terstandar, terpercaya, ya, yang dapat mengembangkan kurator jurnalis. Jadi dia dalam waktu yang sama dia mendidik juga, karena banyak masuk naskah segala macam. Belikah tak belikah nanti bisa tinggal di apakah mekanisme seperti itu saja. Nah, contoh dari kuratif jurnalisme ini adalah Halo Babe, ya, dan Kurio. Kurio ini Bapak udah download juga. Kurio ini juga kuratif ini. Kurator juga ini. Kurio. Jadi bukan satu dua, udah banyak sekarang. Udah banyak, ya. Nah, tadi kita yang belum bahas tadi itu isu-isu ini terakhir, ya. Isu yang terakhir itu adalah isu hak cipta, ya. Diperlukan sebagai calon jurnalis, sebagai calon praktisi di dalam komunikasi, humas atau apapun. Katanya ini hak cipta ini ada di pasal 2 huruf G Kode Etik Jurnalistik, ya, dengan tegas mengatakan bahwa wartawan melakukan cara profesional tidak diperkenankan untuk melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Itu plagiat, kan? Tidak boleh. Meskipun demikian, dalam proses liputan di lapangan seringkali terjadi pertukaran informasi antara wartawan satu dengan yang lain, sehingga berpotensi untuk terjadinya kesamaan informasi yang ditayangkan dalam sebuah pemberitaan media yang berbeda. Terutama kalau pengalaman Bapak ada sebagai jurnalis juga. Yang paling susah itu kalau terima rilis berita. Rilis berita itu udah hampir sama aja semua itu, karena kan patronnya itu sudah jelas gitu. Kita kan menerima rilis, ya, lembaran-lembaran, nggak boleh keluar dari situ, karena kita nggak boleh. Tapi kalau pengalaman Bapak dulu, kalau terima rilis waktu di Jakarta di sebagai pemimpin redaksi, terima rilis, wartawan Bapak bilang sama mereka, kalian jangan terima rilis saja, tanya itu humasnya, tanya itu yang mengundang itu, sekitar bahan yang diterima, tanyakan lagi, jangan terima aja bawa ke redaksi, udah nanti tulis ulang sedikit, jangan, karena tetap kita punya standar jurnalisme sendiri, gitu. Yaitu tidak hanya dari perspektif yang dibagikan saja itu yang kita olah kata-kata, tidak, kita wawancara lebih jauh lagi misalnya tentang itu, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi ketika dia menjadi berita,
walaupun rilis berita berbeda. Ya. Yang terakhir, yang paling terkenal sekarang rilis berita yang untuk PSSI ya, untuk pemain naturalisasi itu sangat bagus ya, Bapak akui. Bagus ya, penanganan rilisnya itu bagus sekali. Jadi mereka justru PSSI itu khususnya untuk menghadapi SEA Games ya, Piala Asia dan Piala Dunia U20, mereka membentuk media center. Nah, ini yang benar ya, ini yang bagus ya, PSSI yang bagus dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Ini federasi sepak bola ini lebih bagus ya, sudah menangani. Kenapa sekarang ini pemain-pemain PSSI bersumber dari pemain lokal yang ada di sini, bersumber juga dari naturalisasi yang berkaitan dengan hubungan darah. Bapaknya mungkin atau kakeknya mungkin masih ada darah Indonesia. Tapi ada juga naturalisasi nggak ada hubungan darah. Tapi karena dia sudah lama tinggal di Indonesia, 5 tahun pemain sepak bola, lalu dia bermohon untuk jadi warga negara Indonesia. Dia main di liga-liga Indonesia, Liga 1, liga lokal di Indonesia ya. 5 tahun kan boleh kalau sepak bola ya. Tapi kalau dia untuk warga biasa 10 tahun kalau di Indonesia karena peraturannya ya. Tapi kalau sepak bola, basket juga, beberapa cabang atletik, itu 5 tahun cukup dia main di liga-liga basket, liga sepak bola, dia bisa mengusulkan sebagai pemain naturalisasi. Tapi poinnya adalah PSSI itu sekarang termasuk Menteri Olahraga itu mempunyai kebiasaan media conference. Jadi publik itu tercerahkan gitu ya. Jadi jangan dilepas. Misalnya satu berita, kan penting, isu-isu sekarang kan sangat-sangat cepat beredar ya. Beberapa pemain yang berdarah Indonesia lagi dibujuk atau apa gitu ya, dihubungi agen-agen segala macam, bahkan yaitu ya, mengurangi satu kontraproduktif ya. Sehingga kita baca Instagram dari Sandy Walsh ya, ada beberapa orang, ada Elkan Baggett ya, yang bapaknya Inggris, emaknya orang Batak, Elkan Baggett ya sekarang itu. Nah itu di Instagram mereka itu ya masih ada juga orang Indonesia yang agak-agak apa ya, nyinyir tapi tidak banyak. Tapi itu hasil dari kerja rilis PSSI, Federasi Sepak Bola. Itu yang benar gitu. Nah, bagaimanapun pada akhirnya isu hak cipta ini nanti atau HK ini akan menjadi satu pertaruhan karya jurnalistik yang betul-betul yang aman dan juga syukur-syukur bisa komersial kan gitu ya. Kita mendapatkan satu sajian yang bagus. Nah, terkait dengan itu sudah banyak ini ya di tahun 2012 ya, Dewan Pers ya, Hari Pers Nasional segala macam, bahwa suatu berita dari media cyber tertentu disebarluaskan oleh media cyber yang lain bisa juga dilakukan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini contoh tadi ya, syarat ketentuan berlaku. Jadi sehingga cloning memungkinkan terjadi pada media dalam grup-grup yang sama. Ya legal maksudnya gitu, asal ada aja mekanismenya, tidak susah sebenarnya. Malah Profesor Bagirmanan sebagai Ketua Dewan Pers yang lalu ya, dia mengatakan bahwa produk jurnalistik tidak bisa dilindungi hak cipta. Ini dia seorang pakar profesor hukum. Dia bilang produk jurnalistik itu tidak bisa dilindungi hak cipta. Alasan dia karena prinsip tersebut kalau digunakan akan tumbuh dua kepentingan yang berbeda, kepentingan jurnalis dan kepentingan media. Jadi kan rancu gitu. Makanya bebaskan saja katanya. Sepanjang dia nulis beritanya, dia sebutkan sumbernya, sudah. Penting dia olah, dia diakui itu bukan karya dia. Tadi jangan difabrikasinya berita ya, seolah-olah dia punya. Jangan, itu tidak boleh. Tapi jauh kita dilansir oleh berita dan segala macam, dari Kurio, dari Babe, no problem. Menurut Profesor bagaimana? Dan Bapak juga setuju. Ya. Karena kan wartawan itu dia mengerjakan, membuat berita dan sebagainya, bukan untuk diri dia. Kalau saya bikin teh manis, saya minum untuk diri saya sendiri. Ya kan? Tapi kalau wartawan beda.
dia bikin sesuatu sajian bukan untuk dia, untuk publik. Jadi makanya tidak perlu, jangan sampai dikriminalisasi ya, gitu maksudnya kira-kira ya. Sehingga dikatakan bahwa kegiatan jurnalistik itu bukan bersifat individual, tapi menjadi tanggung jawab kolektif, kolegial ya, teamwork ya, profesi. Sehingga kasus cloning berita yang dilakukan oleh suatu media yang lain itu bisa dilakukan dengan kondisi tertentu, yaitu dalam satu grup yang sama, sesuai dengan ketentuan yang diatur di pedoman pemberitaan media siber. Biasanya ada disclaimer itu ya, dan sebagainya. Isi di luar tanggung jawab penerbit atau media, bisa itu disclaimer namanya. Jadi kalau dia jurnalisme, karena kan kita tidak semua bisa sempat mengedit itu, kan bisa ribuan ya. Contohnya dalam seleksi, maka yang paling gampang buat disclaimer, isi di luar tanggung jawab redaksi. Jadi hak dari masyarakat mengekspresikan apa yang dia punya silakan, tetapi itu tanggung jawab dia pribadi. Nah, gitu ya. Bukan tanggung jawab media gitu. Karena media kan tidak ikut buat berita itu, kan yang merilisnya hanya membuatnya saja kan. Jadi media itu sebagai pemilik hak moral dan hak ekonomi terhadap karya jurnalistik ya. Kalau ini ada ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran atas hak ekonomi bisa dikenakan pidana ya, bersama hukuman yang diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Yang ekonomi, hak ekonomi itu contohnya begini ya. Sekarang itu ada perjanjian kerja sama wartawan itu dia kontrak. Contohnya di kontrak. Sekarang kantor berita antara atau beberapa media itu bikin kontrak, bukan pegawai tetap. Karena kalau pegawai tetap dia mahal sekali nanti membiayai BPJS-nya segala macam lah, pelindungan macam-macam itu. Jadi kontrak setahun. Apakah dia terutama wartawan fotografer kontrak setahun. Kenapa? Karena bagi medianya mungkin tidak bisa membayar dia seperti wartawan organik, kojo tak kojo dibayar, nggak sanggup dia. Nah, karena dia fair. Kalau aku kontrak setahun ya, kau nanti begini. Oke, jadi setelah setahun berakhir kontrak, maka yang pernah diproduksinya dan dimuat itu bukan milik media itu, tapi milik jurnalis tadi ya. Yang karena di kontrak itu dia cuma setahun. Ya, kecuali dia pegawai tetap, kan banyak ya jurnalis ataupun kameramen dan seterusnya itu. Dia memang dapat gaji bulan, gaji tetap, bahkan ada hak pensiun segala macam. Kayak Kompas, Tempo itu mereka kerja tetap, nggak ada yang nggak ada yang stringer, nggak ada yang kontributor yang dibayar per naskah 50.000, 150.000 enggak. Oleh CTV masih saya dengar, Metro pun masih pakai stringer. Kirim berita kontributor 150.000 satu berita. Itu pun dimuat, kalau nggak dimuat nggak dibayar. Itu kan sangat kasihan. Jadi moral kita secara orang-orang bekerja di jurnalistik ini, di bidang jurnalis itu juga jangan sampai dia menjadi orang-orang yang haknya digerus terus ya, hak dia itu dilanggar gitu kira-kira. Kalau dia pegawai tetap ya itu tetap ada pada media itu. Apakah dalam bentuk liputan dan juga dalam bentuk fotografi. Tapi kalau kontrak setahun ya udah, setahun cabut kita muat, kita kirim. Ada masih bapak dulu ya, tapi udah lama ya. Dia kerja di sebuah harian kantor berita di Indonesia. Gitu ya. Sebenarnya kasusnya itu dia di tengah jalan diubah kontraknya. Dia tadi pegawai tetap,
Tapi entah bagaimana, karena kantor beritanya itu mungkin ada kesulitan ekonomi dan sebagainya, finansial, lalu dia dikontrak tidak setahun, memang 5 tahun. Kalau dia kerja sebelumnya 15 tahun, 12 tahun itu gaji apa biasa ya, per bulan dapat. Nah, tetapi ketika dia sudah di tengah jalan mengubah kontraktualnya 5 tahun, selesai 5 tahun ceritanya, karena udah habis kontraknya, ternyata fotografinya, hasil fotografi itu dijual keluar. Dituntut sama kantor berita ini, sampai ke pengadilan. Ya menanglah dia, orang 5 tahun saja kok. Saya kerja setelah itu kan saya mau cari makan, kayak apa lagi, saya berhenti. Apalagi usia saya juga 40 tahun, 42 tahun, gimana saya mencari kerja lagi. Kecuali saya semuanya data ataupun dokumennya masih ada semua. Dijual ke kantor berita di Jerman ya, DPA Deutsche Presse Agentur ya. Rapi kalau yang dia buat tas dijual bisa hidup 1 tahun terang gitu. Hakim melihat begitu, tidak mungkin dia tidak tempat betulnya macam jual luar itu sangat baik karya tapi karya itu bahkan yang fotonya itu yang hitam putih itu justru mahal dibandingkan yang color. Itu soal hak cipta semua itu diatur dalam kontrak di dalam undang-undang juga gitu. Yang penting tadi itu kita sepakat. Saya kira kalau untuk prinsipnya bahwa right to know, hak untuk mengetahui itu adalah hak publik ya. Tetapi sepanjang kita menyebutkan sumbernya dan secara moral seorang wartawan ataupun dari perusahaan media itu menghubungilah secara administratif itu tidak masalah sebenarnya. Tidak pernah ada nggak dikasih, selalu dikasih. Apalagi untuk kepentingan ilmiah itu dikasih. Tapi kadang-kadang orang kan malas. Mungkin skripsi harus nulis sampai 10 permohonan kepada ini itu, malas sudah bikin aja. Nah itu jadi fabrikasi data, tukang bikin pabrik jadinya, nggak boleh. Sudah dia kira-kira ya. Silakan kita kembali diskusi, dibuka semuanya yang hadir. Kok mungkin sedikit, kalau cuma 19 orang, kemana yang lain? Yang lain Samuel? Saya kurang tahu Pak, tapi yang izin sama saya hanya 1 orang Pak. Ya nanti dibuat yang hadir aja, jangan semua suruh ngisi ya. Oh iya Pak, iya Pak. Nah itu kan sudah melanggar etika juga kan gitu ya. Salah satu kan harus kejujuran. Kalau kecuali dia memberitahu ya kasih tahu juga izin kenapa gitu kan, supaya kita terbiasa dengan hidup yang teratur ya. Oke silakan kalau yang mau bertanya. Ada muncul ini sekarang banyak hal yang baru ya. Izin tanya silakan. Pak. Oke. Silakan. Mungkin ini di luar topik Pak, tapi ada kaitan dengan manajemen media massa juga Pak. Tentang megernya sebuah perusahaan media itu ada ketentuannya gitu Pak, atau gimana Pak? Soalnya sekarang saya lihat banyak kali perusahaan media yang istilahnya udah meger gitu Pak, dengan alasan karena untuk menghemat anggaran mereka dalam produksi, sama juga untuk mengurangi juga pegawai gitu Pak. Ya. Memang bentuknya ada 2 ya. Satu akuisisi, yang kedua merger.
Kalau akuisisi ini dia beli. Tetapi dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, contoh misalnya radio, contohnya ini contoh saja, ada radio di Medan diakuisisi oleh perusahaan lain. Nah, rupanya di dalam undang-undang penyiaran juga dikatakan, dan juga dalam undang-undang yang lain, itu tidak boleh 100% dijual. Walaupun akuisisi artinya kan dibeli. Nah, dalam peraturan perundang-undangan, akuisisi hanya boleh maksimal itu 9 berapa. Pokoknya mesti ada. Artinya itu dia model akuisisi di dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam regulasinya adalah tidak boleh gelondongan. Misalnya saya punya FM 100,3, saya jual sama orang, nah dibelinya, enggak boleh. Dibelinya, oke, beralih pergi notaris, sudah, dia punya, hilang, enggak boleh. Kenapa? Filosofinya adalah, walaupun kita tersisa, kita punya cuma 10%, 15% saham kita. Namanya orang bisnis ya, namanya orang usaha. Tahu-tahu dia ada rezeki yang lain, tanahnya di mana sih jadikan jalan tol, misalnya. Menutup dia, dapat dia 150 miliar misalnya, dia beli lagi, gitu. Bisa. Benar, kayak gitu ya. Itu akuisisi. Tapi ada yang kedua, merger. Kalau yang merger ini, itu ada persoalan keuangan finansial, satu. Yang kedua ada persoalan efisiensi. Udah kita gabung aja deh. Daripada kita jelasin sendiri, kayaknya berat juga. Gitu ya. Maka kalau di dalam konteks merger, itu tadi kayak MNC Group, itu kan dia merger itu ya. Beberapa perusahaan tadi kan. Seperti Global ya, sama RCTI kan. Nah, itu kan tadinya kan sendiri kan, sekarang merger. Maka mereka kadang-kadang di lapangan itu bajunya baju RCTI, tapi muncul beritanya pakai berita Global TV. Nah, itu karena dia merger, ya, masalah. Atau Indosiar sama SCTV. Kadang-kadang bajunya pakai Indosiar, siarannya di SCTV. No problem, namanya merger. Itu legal. Dan itu salah satu bentuk untuk menyelesaikan solusi. Karena gini dia, kalau dia dilarang merger, kasihan secara kemanusiaan. Orang yang sudah kerja begitu lama, tiba-tiba jadi nganggur. Ya kalau dia masih umur kalian, tidak masalah. Tapi kalau umur sudah 50-an, mau cuma cari kerja lagi. Udah tua dia. Sedangkan perusahaan cari yang muda. Tapi kalau yang muda ini kan tidak ada pula yang sifat seperti itu kan. Nah, jadi merger ini adalah salah satu solusi, tidak membuang karyawan-karyawan yang lama, tapi di reorganize ya. Sehingga bahkan kayak dulu mergernya Bank Mandiri contohnya, zaman dulu Bank Mandiri itu kan merger dari beberapa perusahaan bank milik negara ya. Ada Bank Bumi Daya, ada Bank Rakyat Indonesia, ada bank apa lagi, ekspor impor, ada 4 bank dulu. Nah, ketika dia di pola yang dipakai oleh bank waktu itu sama juga dalam media. Dia pertama gini, sebelum merger, SCTV Indonesia juga ditanya sama karyawan, kalian mau terus atau mau pensiun? Gitu. Ceritakan kondisi perusahaannya, gini segala macam. Nah, kalau itu saya pensiun dini kan, nggak terus lagi. Jadi cukup dia jadi pegawai SCTV atau pegawai Indonesia saja, ya cukup, berarti kasih sangat sekian, udah tanda tangan selesai. Ambil haknya, pergi dia, itu hak dia. Nah, tapi ada yang kedua modelnya adalah dia tidak disuruh mengundurkan diri, tidak ada kompensasi, tetapi begini dia, kami seleksi dulu yang mana yang bisa. Ini agak-agak kasar, agak keras, tapi nggak boleh buat kan, manajemen namanya kan. Nah, tapi kami seleksi dulu. Jadi dia pakai konsultan untuk menentukan si A, si B, si C di pusat ini bagian ini masih bisa nggak kerja, masih bisa nggak, masih produktif nggak, masih kreatif nggak. Nah, kalau dia masih kreatif, dia direkrut lagi di perusahaan yang merger itu. Gaji itu biasanya kalau merger naik.
antara 10 sampai 15%, bahkan 20% naik salary-nya. Karena menjadi napas baru. Biasanya kan investor itu bawa uang dia. Merger itu kan bawa uang juga masing-masing. Tapi ya, ada juga yang begitu dia waktu post merger itu nggak lolos ya, gitu. Nggak lolos. Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu. Nah, begini ya. Yang kami perlukan misalnya reporter atau editornya cuma sekian orang. Ini banyak sekali, udah over sekali. Tapi dia kasih pesangon, tapi nggak banyak. Tapi kalau yang masuk pada kriterianya dan katakanlah dia lolos seperti itu, dia dibayar penuh dan dia berkarya terus sampai kapan, sampai nggak tahu lah. Jadi ada macam-macam model semua itu semua tergantung. Jadi Indonesia menganut sistem kebebasan berkontrak ya, itu salah satu ya. Karena kita pakai Eropa kontinental, maka apa yang tertulis, apa yang dibuat itulah menjadi undang-undang konstitusi. Ya. Jadi kalau kita membuat perjanjian kerja dalam aspek hukum perdata, ya, sistem yang dipakai Indonesia, Eropa kontinental, maka yang kita buat, yang kita perjanjikan itu dalam hukum. Siapa nggak bisa berubah? Presiden mengubah nggak bisa, presiden, menteri nggak bisa, gubernur nggak bisa. Yang bisa mengubah isi perjanjian adalah dua belah pihak. Nah, kayak tadi itulah, kayak wartawan tadi yang bukan masuk bapak itu. Tahu-tahu tengah jalan dia duduk semeja orang itu, begini. Semua kita kasih 5 tahun. 5 tahun. Itu lagi selama akan kerja semua. Oke, tanda tangan. Ya, terjadi apa nanti ya silakan gimana. Ya kira gitu ya. Jadi ada ya sebenarnya ada merger, ada akuisisi. Oke, silakan yang lain mungkin yang berkaitan dengan konten atau apapun ya, bagaimana soal institusinya. Silakan. Izin tanya lagi Pak. Oh ya. Jadi gini Pak, jadi kalau untuk kontennya itu misalnya kayak SCTV dengan Indosiar itu Pak, kan mereka itu merger gitu kan Pak, tapi kenapa bisa beda kontennya gitu ya Pak? Misalnya kayak SCTV itu lebih kayak ke sinetron gitu kan, sedangkan Indosiar itu lebih ke acara reality show kayak dangdut atau apa gitu Pak. Bukannya itu menjadi membuat bingung masyarakat gitu Pak tentang perusahaan media tersebut ya Pak? Oh, bukan, dia jadi istilahnya begini. Itu kan kalau untuk menentukan program itu ada satu divisi ya dalam satu perusahaan media, baik SCTV maupun Indosiar atau yang manapun. Itu biasanya mereka melakukan pitching itu mencocokkan supaya jangan dua-dua bikin gitu. Jadi mereka belah ya, untuk yang entertainment ya kau begitu, dan aku lebih baik pada news gitu, itu no problem. Supaya jatuh bang tinggi juga. Apa jadinya kalau seperti SCTV Indosiar bikin talent ya, SCTV bikin juga kan, benturan. Jadi sudah mungkin tidak menguntungkan secara perusahaan media. Tetapi yang agak membingungkan kita agak sedikit ini adalah perusahaan apa? Haritanu Sudibyo ya, MNC Group. Itu banyak hampir sama. Tidak ada bedanya antara global dengan SCTI kalau saya sih. Filmnya apa segala macam. Tidak ada bedanya. Tapi saya tidak, pasti ada apanya, ada kajiannya itu ya. Tapi karena saya bukan pecinta sinetron secara fanatik, bikin rubrikasi yang ada di antara global sama CT yang bersama saja. Tapi mungkin barangkali dari segi apa ya, demografinya ya, psikografis ya barangkali yang tidak sama. Mungkin dari psikografis kelas yang B, kelas C itu ada menghitungannya. Tapi Bapak terus terang nggak mendalam ke sana karena kan bukan pecinta sinetron juga secara apa ya, yang apa semua Bapak
lagi share supaya jangan sama betul ya. Nanti sama dia total. Contoh kan kayak Global TV itu banyak dia mengembangkan reality show. RCTI hampir tidak ada reality show-nya. RCTI ini banyak fokus pada sinetron. Ya walaupun global ada sinetron tapi tidak. Tapi dia lebih banyak mengembangkan reality show. Di Global TV, di RCTI ataupun di MNC TV atau Indus TV tidak ada. Itu mereka buat apanya lagi, mappingnya, karena kan mahal. Ya, mahal sekali operasional televisinya kan dia 1 jam itu hampir 150 juta, bahkan 200 juta. Dia operasional satelit ya, dari karyawan asing semua mahal. Jadi pastilah mereka udah punya hitung-hitungan programnya ini harus ke sini, ini ke sini gitu. Sama sekarang paling bagus dia SCTV Indonesia merger, tapi mereka sangat-sangat sehat. Jadi yang paling penting itu ya bahwa manajemen itu dia semuanya independen. Bukan karena merger, bukan karena apa gitu lalu suka-suka ada bisa. Dia tetap independen, tapi kan campuri. Misalnya gini kayak tapi agak berbeda sedikit ya. Misalnya ada satu perusahaan TV, dia juga punya koran, punya bahkan punya apa juga media-media. Nah, ketika di sesama perusahaan apanya itu sesama holding lah kita bilang, itu tetap ada perhitungan invoice-nya. Nah, berapa kali kalian melakukan iklan nah, gitu. Tetap bayar gitu, karena manajemen sendiri, presiden direkturnya sendiri, ini sendiri, itu tetap bayar. Jadi bisnis as usual. Korporasi apa namanya suatu holding tadi, holding company, bukanlah berarti oh ini karena sama apa ini satu orang udah ini aja, nggak bisa, tetap dihitung, tetap ada perhitungannya, jangan sampai dia menjadi sesuatu yang malah jadi itu pasti tidak tegas, itu bisa menimbulkan kerugian di masa yang akan datang. Ya, menit lagi silakan kalau ada yang bertanya. Ya, oke, saya jadi minggu depan buat tugas individual mengenai kuratif dan hyperlocalization. Yang kalian amati adalah bagaimana di Sumatera Utara, Medan, bisa di nasional ya, yang ada hyperlocalization, yang saja ada bagaimana pola manajemennya gitu, apakah dia itu kontributor dibayar atau tidak atau paket atau segala macam, itu bisa diketahui sebenarnya ya. Nah, kalau sudah terbiasa menangani manajemen seperti ini, itu biasanya dia ada inisial, ada apa ya, ada tanda-tanda di situ. Bahkan kalau dari surat kabar dulu itu ya, kalau dia tidak pakai nama singkatan dia, misalnya pakai 021 atau 015, 021, 015 itu dia belum wartawan tetap. Ya, di koran seperti itu dulu. Dia bukan wartawan tetap. Tapi kalau nama inisialnya dia berarti wartawan tetap. Mungkin kalau dia pakai 021, mungkin dia magang. Atau mungkin dia organik. Tapi kalau dia udah organik, dia namanya singkatan. Misalnya Ahmad Rifai di AR, berarti dia. Pokoknya coba kalian amati lah. Ya. Dari beberapa pemain-pemain bisnis media daring, media massa yang baru, yang masuk pada kategori kuratif ini, Pak. Di tiap orang silakan jangan buat satu aja, saya kuratif aja, jangan dua-dua. Supaya kita bisa Bapak bisa detektif gimana ya hasil mapping kalian itu. Jadi terstruktur, tapi misalnya kuratif dan hyperlocalization media di
Kota Medan atau di Sumatera Utara ya, maksimal Sumatera Utara. Mungkin aja deskripsinya, narasinya seperti biasa saja, ditemukan ini. Nah, ini harus ada yang bisa di Google saja, ada yang harus download, apapun dia tuh yang kalian dapatkan di lapangan, itu saja yang kalian laporkan. Yang kalian tahu, yang kalian nggak tahu kalian laporkan. Itu aja. Jadi kayak seperti tadi bawa contoh kan, seperti pabrik ya, yang hyperlocalization pabrik, ternyata ada 200 lebih, ada 200 lebih kontributor ataupun pihak-pihak mitranya gitu. Ya, kalau Babe itu malah lebih juga, karena kan itu bahkan yang sudah sangat terkenal seperti Kompas, Detik, ya SCTV itu apa namanya, Liputan 6 SCTV masuk di grup apa namanya, di grup Babe itu ya, masuk. Jadi cukup identifikasi ya, kalau main tabel grafik silakan, lebih bagus lah. Tidak datar-datar saja kan itu. Kan sekian persen, nampak grafiknya, nampak matriks. Silakan saja berkreasi ya, supaya kita ingin melihat nanti ke depannya seperti apa ya. Kajian-kajian ini itu penting ya, supaya. Jadi ini tiap orang ya, bukan kelompok ya. Ini tugas individu ya. Mau 3 halaman, 4 halaman ya maksimal, janganlah banyak kali, jangan sampai lebih dari 10 ya. Nah. Ini bukan tugas presentasi, bahwa partisipasinya hari ini bersama-sama di mata kuliah media massa. Tetap semangat walaupun sekarang sudah sangat melandai, turun drastis bahkan normal, tapi tetap waspada. Itu lebih penting. Menggunakan masker kalau di tempat-tempat yang kita tidak sering di sana, di pasar atau di keramaian. Jadi kalau di rumah jangan pakai masker ya, karena kita tahu siap. Kemudian juga tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan itu awal dari segala-galanya. Karena di sini kalian harus lebih banyak bekerja keras untuk skripsi dan lain sebagainya ya, termasuk mata kuliahnya harus diikuti ya, jangan malas-malas ya, karena belajar itu jangan sampai kita nanti udah tamat di situ kita mau belajar lagi. Jadi maksimalkan semuanya ya. Itu paling penting supaya nanti ya pengetahuannya, nilainya dan sebagainya itu menjadi satu kesatuan. Oke, demikian saja. Selamat siang, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.